Oke, kita mulai. Wa an Abi Hurairata dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Rasul. Idza tasyahada ketika sudah melakukan tasahud. Ini pas rakaat terakhir itu ya. Ya sudah tasahud, ya sesudah baca sholawat sebelum salam. Ya, sebelum salam. Itu prakteknya seperti itu. Fal yasta'id maka agar atau supaya minta perlindungan sopo ahadukum bilah kepada Allah min arba'in dari 4 hal, dari 4 perkara. Nah, ini sebelum salam. Jadi sudah tasahud, sudah sholawat, sebelum salam minta perlindungan dari 4 hal. Tapi misalnya ini dibaca doa pagi sore atau doa kapanpun ya boleh, gitu ya, boleh. Gitu. Jadi bukan hanya khusus sesudah tasahud saja. Al Yakulu berkata sapa ahadukum Allahumma ya Allah ini sesungguhnya saya a'udzu minta perlindungan saya bika kepada engkau min adzabi jahanam dari siksa neraka jahanam. Jelas ini qadar terburuk dari umat manusia itu kalau mati terus masuk neraka jahanam. Ini ini qadar terburuk bagi anak Adam itu kalau sampai mati masuk neraka jahanam. Wa min adzabil qabri dan dari siksa kubur. Dan dari siksa kubur. Siksa kubur ini macam-macam jenisnya. Ada yang karena kencing sembarangan nggak cebok, suka namimah, adu domba, ya, orang yang zina, suka menyebarkan berita hoax, berita bohong, itu juga ada siksa kuburnya. Pemakan riba, itu juga ada siksa kuburnya. Dan lain-lain. Ya, jenis-jenisnya ya dijelaskan juga di dalam hadis. Wa min fitnatil mahya dan dari fitnahnya kehidupan wal mamat dan kematian. Kata fitnah itu kan emas yang dibersihkan dari kotorannya itu loh. Emas atau perak atau besi yang berkarat itu biar mengkilap lagi itu kan dibakar di dalam api sampai meleleh ya. Kalau besi ya sampai menganga itu sehingga karat-karatnya rontok. Nah, emas atau perak atau besi yang dibakar seperti itu disebut difitnah. Aslinya itu kata fitnah itu. Terus berkembang bahasanya itu berkembang menjadi lebih luas. Nah, kalau min fitnatil mahya wal mamat dari cobaan kehidupan wal mamat dan cobaan kematian. Nih, jadi ada orang yang pengen hidup
terus takut mati. Nah, ada orang itu takut hidup tapi berani mati. Ya ono ngono kuwi. Takut hidup berani mati. Ya kaya wong sing gawe bom bunuh diri ngono kuwi. Didoktrin gampang. Walah Pak, ngurip sampean ya mek ngono-ngono ae, melarat, ya kan. Dunia dikuasai orang kafir kan ngono. Nah, ya kan, ekonomi sampean berantakan. Wis ndang ning swarga ae Pak, ngono. Lah piye carane? Wis kono bomen ae lah itu kan. Takut hidup tapi berani mati. Nek umume kan apa? Berani hidup enggak berani mati kan ngono. Jadi orang yang terbiasa hidup susah, melarat itu ya kadang seperti itu, terfitnah, gagal melaksanakan ujian, terus ya ngambil jalan pintas. Jadi apalagi ketemu orang yang tidak bertanggung jawab, wis dikompor-kompori sisan, dicuci otak. Apa-apa hidup sampean ya gitu-gitu aja, memprihatinkan, ya miskin, ya. Dunia dikuasai elit global, orang kafir, ngono kan. Sistemnya togut, macam-macam. Lebih baik Bapak masuk surga saja, ya kan? Gimana caranya? Nah, ini ada bom ini. Itu termasuk contoh dari fitnatil mahya wal mamat. Itu contoh. Contoh yang lain ya banyak. Termasuk wong kedonyan kuwi ya berarti kena fitnah kehidupan. Kedonyan lali akhirat. Lah hidupnya sudah terfitnah, nah matinya ya otomatis ikut terfitnah. Matinya keadaan suul khotimah. Kan gitu. Wis gathukan wis gathukan soalnya. Cobaan hidup gagal, cobaan kematian ya gagal lagi. Gagal lagi. Wa min sari fitnatil masihid dajjal, dan dari jeleknya cobaan masihid dajjal. Masihid dajjal itu ya penjelajah dajjal. Jadi al-masih itu kan ada dua, Masih Isa, yang kedua Masih Dajjal. Masih Dajjal ini disebut masih karena nanti kemunculannya itu dia menjelajahi seluruh dunia. Menjelajahi seluruh dunia. Dan jadi cobaan bagi yang didatangi. Wa'an Aliin radhiyallahu anhu, qala berkata sopo Ali. Karena ada sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qoma ketika berdiri sopo Rasul ila solati pada solat, yakunu maka ada iku min akhirima dari akhirnya apa-apa, yakulu yang berdoa sopo sopo nabi sopo Rasul, baina tasahud antara tasahud wa taslimi dan salam. Ini salam penutup sholat itu. Jadi salah satu doanya di antara tasawuf dan salam ya ini. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan seterusnya.
Allahumma ya Allah, ighfir, semoga mengampuni Engkau li kepada saya ma pada apa-apa qadamtu yang telah mendahulukan saya. Ini dosa yang sudah sangat lama. Ma qadamtu itu dosa yang sudah sangat lama. Misalnya usianya 60, lah dosanya itu dilakukan mungkin umur 15 tahun. Lama. Itu ma qadamtu. Sampai usia 60 itu mungkin baru dikasih kemampuan untuk mengakui dosa tersebut. Ya kan? Ya kadang seperti itu. Lah saudara-saudaranya Yusuf itu melakukan kejahatannya, memasukkan Yusuf ke sumur itu saat Yusuf masih kecil. Ya, baru mereka diberi kemampuan untuk tobat, mengakui kesalahan itu saat Yusuf sudah tua. Jangan main-main ya, dosa yang sudah lama itu tetap berpengaruh ya, berpengaruh. Tetap berpengaruh dalam kolbu kita. Kalau tidak kita tobati, kita istighfari, yaitu ya mempengaruhi karakter kita, otomatis mempengaruhi itu. Wama dan apa-apa akhor itu yang mengakhirkan saya. Ini ya dosa yang baru kemarin sore atau baru 2 hari yang lalu. Itu wama akhor itu. Wama dan apa-apa asror itu yang menyembunyikan saya. Menyembunyikan saya, merahasiakan. Jadi melakukan dosa berhubung sendiri, tidak ada orang tahu, ya kan? Diem saja, tapi tidak ditobati, ya itu masalah juga. Dia tidak minta maaf, minta pengampunan pada Allah, itu juga masalah. Dosa apa contohnya ya? Mungkin ya mencuri, atau ya pokoknya kejahatan yang atau dosa yang dilakukan sendirian dan tidak ada orang yang tahu. Walaupun tidak ada orang tahu, Allah kan tahu. Dan itu tetap ditulis dosa. Lah Allah itu masih kasihan sama pelakunya. Allah tidak membongkar dosa tersebut karena masih menjaga nama baik si pelaku kan gitu. Tapi si pelaku harus tahu diri, bagaimanapun itu salah. Bagaimanapun itu salah. Dan harus minta pengampunan pada Allah. Wama dan apa-apa lantu yang terang-terangan saya. Dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Nah, contohnya banyak. Gitu. Minum khamr, dipoto, diupload, kan? Ya, gandengan sama pacarnya, dipoto, diupload. Sehingga seantero dunia tahu semua. Tuh. Ya memang sudah tidak punya malu lagi waktu itu, waktu melakukan dosa. Atau memang tidak ngerti kalau itu dosa. Wama dan apa-apa asrof itu yang melampaui batas saya. Jadi hal-hal yang melampaui batas. Misalnya marah ke anak, aslinya kan ya cukup dinasihati baik-baik, nah kita bentak. Harusnya cukup dibentak, terus kita pukul misalnya.
Ya tujuannya mungkin baik, tapi realitanya melampaui batas. Seperti wudhu, itu harusnya kumurnya itu mentok 3 kali. Terus berhubung kurang marem atau gimana, kumurnya 5 kali. Kan gitu. Karena belum tahu kalau itu dilarang. Itu contohnya seperti itu. Jadi berlebihan dalam mensikapi masalah. Itu wama asroftu. Wama dan apa-apa anta utawi engkau iku aklamu lebih tahu. Bihi terhadap mamini daripada saya. Karena manusia itu ya termasuk saya sendiri. Kadang dolim itu tidak sadar. Kadang melakukan kebodohan itu tidak sadar. Perasaannya wis bener. Nah, setelah berapa tahun ngaji, lah ketemu hadisnya, ternyata keliru. Ternyata keliru. Wama anta alamu bihi mini. Jadi hal-hal yang engkau lebih tahu ya Allah daripada saya sendiri, daripada saya sendiri. Karena ya itu tadi manusia itu kadang ya tidak tahu kalau dirinya itu bodoh, tidak tahu kalau dirinya dolim, tidak tahu kalau dirinya melakukan kesalahan. Tapi ya perasaan itu ya wis kayak pol dhewe ngono kuwi, kadang seperti itu. Ya kayak sampean nyopir mobil atau sepeda motor, perasaan STNK-ne iki ning dompet ngono. Nah, perasaane kan pede. Pede sret wis nang ndi wis perasaane aman iki. Dadakno ono operasi polisi STN-nya gak ono. Baru sadar kalau ternyata kemarin itu dipinjem anaknya atau tetangganya kan gitu. Wama anta alamu bihimini itu seperti itu. Jadi kadang kita salah itu perasaan kita benar. Yes, kita minta ampun itu, minta ampun. Salahnya apa kita tidak tahu. Sampai kayak ngono kuwi lho. Lah terus kesalahan saya apa? Ya kita tidak tahu. Wis pokoknya njaluk ngapura ngono ae. Ya, pokoknya njaluk ngapura. Jadi bukan para wanita saja yang memaksa suaminya minta maaf tanpa mengetahui salahnya. Biasanya kan ngono. Curhate bapak-bapak gitu. Bukan para istri saja yang memaksa suaminya minta maaf tanpa mengetahui kesalahannya. Kadang wong wedok ngimpi, ngimpi lho padahal. Sing lanang goncengno wong wedok liya ngono iki, ning alam nyata iki ya ngamuk ya. Pokoke sampean salah ngono. Sampean goncengno wong wedok liya ngono. Lah sapa kapan nduk ngimpiku pokoke ngono. Waduh. Wong wedok ruwet ya ngono kuwi. Ya ana ngono kuwi. Nek ora dikalahi ngono ya sida ribut tenan. Iku curhatane bapak-bapak ngono lho. Ya kan? Lah kalau dengan Allah ya lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Kita harus bisa bersikap lebih dari itu. Kita ngerumangsani kita bodoh, kita ngerumangsani kita salah. Karena ayatnya jelas. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal ya. Fa abaina an yahmilnaha
Wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Innahu kana dzuluman jahula. Innahu kana dzuluman jahula. Sifatnya menungso itu iku kepanggonan doluman ya, sangat dolim ya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jahulan tur ya bodoh. Banyak ketidaktahuannya. Anta utawi engkau iku al muqaddim yang mendahulukan. Wa anta dan engkau al muakhir yang mengakhirkan. La ilaha tiada sesembahan yang benar untuk disembah ila anta kecuali engkau. Ya. Itu. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat berkata sapa Aisyah. Karena ada sapa nabi sallallahu alaihi wasallam iku yuksiru memperbanyak sapa nabi an yakula jika bersabda atau ya bersabda atau berdoa sapa nabi fi ruku'ihi di dalam rukuknya wa sujudihi dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini sebagai realisasi dari ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kan Rasulullah diperintah untuk itu. Fasabbih bihamdika wastaghfir innahu kana tawwaba. Terus dipraktekkan di dalam rukuk beliau dan sujud beliau saat sholat. Yaitu dengan lafadz subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Lah, ayat itu diturunkan karena mengkabarkan bahwa beliau akan segera kapundhut, akan segera meninggal dunia. Lah, memang sunahnya orang yang menghadapi kematian itu, sing tua-tua walaupun sehat loh ya. Ini memperbanyak ini. Subhanaka maha suci engkau Allahumma ya Allah Rabbana wahai Tuhan kami wa bihamdika dan dengan memuji pada engkau Allahumma ya Allah ighfir semoga mengampuni engkau li pada saya. Itu. Wa anha dan juga dari Aisyah ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ada sapa Rasul iku yakulu bersabda sapa Rasul fi ruku'ihi di dalam rukuknya wa sujudihi dan sujudnya. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Itu. Subuhun yang maha suci. Kudusun ya lagi maha suci. Rabbul malaikati Tuhannya para malaikat warruh. Ruh ini malaikat Jibril. Ruh di sini malaikat Jibril artinya. Jadi pimpinan para malaikat. Itu malaikat Jibril. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Rasul fa ammar ruku maka adapun posisi ruku ya posisi ruku saat sholat itu fa'adzimu maka mengagungkanlah kalian
fihi di dalam ruku' ar-Rabb pada Tuhan. Azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung. Nah ini kan berkaitan dengan zikir-zikir, doa-doa di dalam sholat kan gitu. Ini salah satunya. Kalau pas ruku' silahkan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma sujud dan adapun pas waktu sujud itu, pajak tahidu maka bersungguh-sungguhlah kalian fi doa di dalam doa. Ya, lah kalau pas sujud, nah silahkan itu diperbanyak doanya. Fakominun itu maka apa? Layak memenuhi syarat apa meneh? Berhak apalagi? An yustajaba jika dikabulkan apa doa lakum bagi kalian. Nah, kalau prakteknya seperti itu ya doanya itu itu sangat layak untuk dikabulkan. Jadi pas ruku mengagungkan Allah, lah pas sujud berdoa pada Allah. Lah sekali-kali ya dipraktekkan itu sekali-kali. Menghormati ilmu yang sudah kita terima. Ya, masih seumur hidup pisan. Ya. Kita itu kan biasanya sudah punya pakem ibadah. Ruku itu biasanya baca ini, sujud baca ini, ya kan? Duduk di antara dua sujud bacanya ini kan gitu. Pakai hadis yang ini gitu. Tapi ada hadis-hadis lain yang kita ya sudah tahu ilmunya, ya sudah ngaji, ya setidaknya ya pernah diamalkan lah sebagai takdim kita kepada ilmu tersebut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Rasul. Akrobuma lebih dekatnya apa-apa. Yakunu yang ada sapa al-abdu seorang hamba min robbihi dari Tuhannya. Wahwa dan utawi dia iku sajidun sujud. Orang yang sujud. Jadi lebih dekatnya seorang hamba terhadap Tuhannya itu pas dia itu sujud. Itu kedekatannya itu luar biasa, sangat dekat. Dan paling dekat itu ya pas sujud itu. Ya. Yes, diimani ngono ae. Ora usah aneh-aneh. Nah, ora usah diangen-angen, dicocok logi ndak usah. Karena perintahnya fa'aksiru ad-du'a. Maka memperbanyaklah kalian ad-du'a pada berdoa. Urusanmu kuwi ndongone ngono. Urusanmu kuwi ndongone ngono. Dudu ngurusi piye logikane ngono, ora usah. Itu tugasmu. Mbuh cedheke sing kaya apa ngono wis ora usah dipikir, pokoke cedhek ngono. Urusanmu iki ndongone kuwi ngono. Ya. Wa anhu dan dari Abi Hurairah ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku karena ada sapa Rasul iku yakulu bersabda sapa Rasul fi sujudihi di dalam sujudnya. Allahumma gfirli
dan bi kullahu. Allahumma ya Allah ighfir, semoga mengampuni engkau li pada atau untuk saya dan bi pada dosa saya. Kullahu seluruhnya dosa. Dikohu lembutnya dosa. Ya, lembutnya dosa. Dosa sing cilik-cilik sing lembut-lembut. Dikohu. Makane bahasa Arabe tepung itu dakik, ngono kan? Dakik, tepung. Sebabnya ya lembut. Dikohu. Wajillahu dan ya besarnya dosa, kebalikan dari dikohu itu tadi. Wa awalahu dan awalnya dosa, wa akhirahu dan akhirnya dosa. Penjelasannya sama seperti yang awal-awal tadi. Wa alaniyatahu dan terang-terangannya dosa. Alaniyah. Wa sirrohu dan tersembunyinya dosa. Dan tersembunyinya dosa. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, berkata sapa Aisyah, iftakottu kehilangan aku, An-Nabiya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, data lailatin pada suatu malam. Wong biasanya tidur bareng, ini digerayai kok ora enek. Wah, iki nang ndi iki bojoku iki. Ngono lho. Waktu itu kan gelap betul karena ndak ada listrik. Adanya penerangan kan ya cuma api. Itu pun kalau mau tidur disuruh mematikan apinya. Khawatir terjadi kebakaran. Entah ditabrak tikus atau apa. Nah, malam-malam gelap, nah, biasanya tidur bersama karena memang suami istri. Nah, digerayah-gerayai kok ora enek Nabi ki ning ndi. Di mana ini? Data lailatin pada suatu malam. Fatahassastu maka mencari-cari aku. Tak gerayak-gerayai, tak golek-goleki ning ndi ki. Bengi-bengi ora ketok. Fa'idha maka ketika itu huwa utawi Nabi ku rokiun, orang yang rukuk. Au sajidun atau orang yang sujud. Oh, ternyata sholat Nabi. Ya, ternyata sholat. Yaqulu berdoa sopo Nabi atau bersabda sopo Nabi, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka maha suci engkau, wa bihamdika dan dengan memuji pada engkau. La ilaha tiada sesembahan illa anta kecuali engkau. Nah, gitu. Wa fi riwayatin dan di dalam sebuah riwayat lafadznya fawakoat maka terjatuh, tapi artinya menyentuh gitu loh. Artinya pas gerayak-gerayak gitu loh, apa? Meraba-raba. Pas itu kan gelap, meraba-raba itu. Apa ya di tanganku itu. Ala batni kodamaihi atas perut dua telapak kakinya Nabi. Perut dua telapak kaki itu telapak kaki bagian bawah. Itu. Lah, kamarnya Aisyah kan nempel masjid. Ya, nempel masjid. Ya, Nabi sholatnya itu di masjid. Lah, Aisyah gerayak-gerayak.
apa meraba-raba karena gelap. Terus tangannya itu ketemu dengan telapak kakinya Nabi yang bagian bawah. Sing biasane rangen iki nek nggone wong-wong. Nek Nabi kan ya ora rangen. Ya kan? Telapak kaki bagian bawah. Wahwa dan utawi Nabi iku fil masjidi di dalam masjid. Wahuma dan utawi keduanya, dua telapak kaki iku mansubatani ditegakkan keduanya. Posisinya itu tegak. Berarti pas sujud. Itu loh. Ya, pas sujud. Jadi tengah malam Aisyah gerayak-gerayak atau meraba-raba karena memang gelap. Terus tangannya Aisyah itu menyentuh dua telapak kakinya Nabi bagian bawah, sementara Nabi waktu itu di masjid. Lah posisi telapak kakinya berdiri. Tuh. Berarti orang sholat disentuh istrinya batal ndak itu wudhunya? Ndak ya? Ndak. Disentuh istrinya enggak batal. Yang punya anggapan batal wudhunya ya sak karepe kono. Tuh. Wahwa dan utawi Nabi ku yakulu berdoa sapa Nabi. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzu minta perlindungan saya biridoka dengan keridhoan engkau min sahotika dari kemarahan engkau. Nah ini. Jadi minta perlindungan kepada Allah dengan ridhonya Allah, jangan sampai kena murkanya Allah. Jadi doa minta keridhoan dari Allah itu memang tujuannya agar Allah enggak murka sama kita. Wa bimu'afatika dan dengan apa? Kewarasan engkau min ukubatika dari hukuman atau siksaan engkau. Wa a'udzu dan minta perlindungan saya bika dengan engkau mingka dari engkau. Ya ini ya selaras dengan sebelumnya biridhoka min sakhotika wa bimu'afatika min ukubatika wa a'udzubika mingka. La uhsi tidak bisa menghitung saya sanaan pada sanjungan atau pujian alaika atas engkau anta yang engkau kama asnaita sebagaimana menyanjung engkau ala nafsika atas diri engkau. Ya, nafasnya Allah gimana ya sembuh ngono. Yang penting lafate ngono dimaknani ngono. Ini kan bagian dari hadis-hadis mutasabihat yang seperti ini ya. Ya. Kama asnaita ala nafsika. Wa'an Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala berkata Sa'ad, kuna ada kami indah Rasulillah di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka bersabda sapa Rasul. Ayak jizu apakah merasa lemah? Mosok enggak mampu rek? Mosok enggak mampu rek?
Sapa ahadukum salah satu kalian an yaksiba jika melakukan. Siapa ahadukum fi kulli yaumin di dalam setiap hari alfa hasanatin pada 1000 kebaikan. Mosok gak mampu rek bendino ngelakoni apik 1000 keapian. Nah. Mosok mek 1000 gak mampu. Nah itu. Fasa'alahu maka bertanya pada Rasul sapa sailun orang yang bertanya min julasaihi dari teman-teman duduknya Rasul. Waktu itu ada yang bertanya, kaifa bagaimana yaksibu bisa melakukan atau mengerjakan sapa adukum alfa hasanatin pada 1000 kebaikan. Lah carane pripun Rasul? Caranya bagaimana itu? Caranya bagaimana? Kala bersabda sapa Rasul, yusabbihu membaca tasbih subhanallah ya. Sapa adukum mi'ata tasbihatin 100 tasbihan. Payuk tabu maka ditulis lahu untuk adukum opo alfu hasanatin 1000 kebaikan. Wis maca tasbih tok ping 100 iki lak wis 1000. Ngono. Ya. Karena al hasanatu bi asri amsaliha. Itu satu kebaikan itu dilipat gandakan 10. Nah, kalau 100 kali 10 berarti 1000. Atau yuhatu dihapus. Ya, dihapus. Anhu dari ahadukum opo alfu khotiatin. Ya. 1000 kesalahan. Ya, 1000 kesalahan. Nah, itu. Itu melakukan 1000 kebaikan. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda sapa Rasul. Yusbihu pagi-pagian isu-isuan ya, isu-isuan ala kuli sulama atas setiap ros-rosan ruas-ruas min ahadikum dari salah seorang kalian sodakotun sodakoh ya. Jadi di pagi hari itu setiap ros-rosan anak Adam, ruas-ruas anak Adam itu punya kewajiban membuktikan keimanannya. Jadi sodakoh di sini dalam konteks melakukan suatu aktivitas dalam rangka membuktikan keimanannya. Nih. Jadi setiap ruas-ruas dari anak Adam itu setiap pagi punya kewajiban untuk apa? Melakukan suatu aktivitas dalam rangka sodakoh. Lah sodakoh di sini maksudnya adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam rangka pembuktian keimanan. Ya, sebagai pembuktian keimanan. Ya, pembuktian keimanan.
Jadi bukan sedekah ngekei duit wong ngono, enggak itu. Jadi sedekah dalam konteks pembuktian keimanan. Fakulu tasbihatin, maka setiap tasbih ya, iku sedekahun, ya sedekah ya, termasuk bagian dari pembuktian keimanan itu. Nah, tasbih itu kan kalau dipikir-pikir kan yang gerak kan mulutnya. Tapi mulut bisa gerak itu kan ya karena otaknya jalan kan gitu kan. Organ-organ yang lain juga jalan. Wa kullu tahmidatin, dan setiap tahmid alhamdulillah itu iku sedekahun juga sedekah. Jadi pembuktian keimanan. Wa kullu tahlilatin, dan setiap tahlil la ilaha illallah iku sedekahun ya sedekah. Wa kullu takbiratin, dan setiap takbir iku sedekahun sedekah. Wa amrun, dan perintah bil ma'ruf pada kebaikan iku sedekahun sedekah. Wa nahyun, dan mencegah anil mungkari dari kemungkaran iku sedekahun ya juga sedekah. Wa yujzi'u, dan mencukupi ya, mencukupi mindalika dari demikian itu. Apa itu tadi? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar itu. Apa rakaatani, 2 rakaat. Yarka'uha, yang sholat. Yarka'uhuma, yang sholat. Huma, pada keduanya 2 rakaat. Yang sholat sopo orang ya. Ahadikum itu. Minat duha, dari waktu duha. Ya. Itu 2 rakaat di waktu duha sudah mencukupi. Ya, ya memang dalam sholat itu ada tasbihnya kok. Dalam sholat ada tahmidnya. Dalam sholat ada tahlilnya. Dalam sholat mesti ada takbirnya. Kan terangkum semua itu. Lah amar ma'ruf nahi mungkarnya. Lah dengan sholat itu kan tanha anil fahsa wal mungkar loh. Ya kan? Setidaknya dia melarang dirinya sendiri untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Terus kalau dilihat orang, orang juga akan pengen, wah, enak ya benisu isok sholat duha loh. Itu juga bagian dari amar ma'ruf. Ya kan? Itu. Wa'an umil mukminin, dan dari umil mukminin Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu anha. Ana nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku kharaja, keluar sopo Nabi min indiha, dari sisinya Juwairiyah. Bukrotan, di waktu pagi. Kina sholat, ketika sudah sholat sopo Nabi asubha, pada sholat subuh. Wahya, dan utawi Juwairiyah iku fi masjidiha, di masjidnya atau tempat sholatnya Juwairiyah. Tuma roja'a, kemudian kembali sopo Nabi ba'da an adha, setelah jika waktu duha sopo Nabi. Wahya, dan utawi Juwairiyah iku jalisatun, masih duduk. Wow, wiritane suwi iki, kelas iki, kan. Juwairiyah ini. Jadi sejak sholat subuh sampai waktu duha,
Juwairiyah itu masih duduk ya di tempat sholatnya itu, wiritan ya. Lah habis sholat subuh Nabi pergi entah kemana, mbuh ngopi, mbuh ngobrol karo wong-wong kuwi ya kan. Balik ke tempat Juwairiyah. Juwairiyah itu masih wiritan. Ya kan? Masih dzikir. Gitu. Fakola maka bersabda sopo Nabi. Mazilti tidak henti-hentinya kamu alal hal atas keadaan yang sama. Alati yang farok tuki. Berpisah aku kipadamu alaiha atas keadaan. Loh, ini tadi anu ya. Aku pergi habis sholat subuh, kamu di sini, sampai aku datang lagi ke sini, kamu juga masih di sini. Iya, masih wiritan kamu. Walalalah. Kolat berkata sopo Juwairiyah naam, iya. Iya Nabi. Ya kan? Iya Nabi. Fakola maka bersabda sopo an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anu kok ya. Ibadah itu juga perlu efisien. Aja suwi-suwi. Sekirane enak sing efisien ya milih sing efisien. Waktunya bisa digunakan untuk beramal solih yang lain. Juwairiyah itu terlihat ya dari sisi ketekunannya tekun. Wong bisa duduk sejak sholat subuh sampai sholat duha ya, sampai waktu duha. Tapi secara efisiensi kurang efisien. Ya, kurang efisien. Terus fakola maka bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakot kultu nisaya sudah mengatakan aku. Ba'daki setelah kamu arba'a kalimatin. 4 kalimat. Salah samarotin 3 kali. Lawu zinat seandainya ditimbang. Apa 4 kalimat yang dibaca hanya 3 kali itu. Bima dengan apa-apa kulti yang mengatakan kamu atau wiritan kamu. Mundul yaum semenjak hari ini. Lawazanat huna nisaya seimbang. Ya, maknanya seimbang. Apa yang aku katakan dengan apa yang kamu wiridkan itu. Ya kan? Yaitu subhanallah wa bihamdihi adata khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Lah kuwi. Jadi sing efisien ngono lho. Ya, sing efisien. Jadi wiridnya Juwairiyah mulai habis subuh sampai waktu duha. Itu kalau dengan wiritannya Nabi subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih ping 3 iku wis padha. Nah kan. Suwene sak pira iku ora enek sak menit. Engko mari ngono kena digawe ngopi lah kuwi. Enak kan? Daripada wiritan suwi-suwi. Sing efisien ngono lho. Ya, sing efisien. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih. Sebanyak hitungan makhluknya Allah. Loh. Wa ridho nafsihi dan ridho dirinya Allah. Wa zinata arsih dan apa?
Ya, semisalnya ares wa midada kalimatih dan ya hitungan kalimatnya Allah. Wis kuwi. Jadi dibaca 3 kali, ya itu sudah sebanding dengan wiritan sejak sholat subuh sampai duha. Istimewanya di situ. Wafi riwayatin dan di dalam riwayat yang lain, lahu bagi Imam Muslim, lafadznya subhanallah adada kholqih, subhanallah ridho nafsi, subhanallah zinata arsih, subhanallah midata kalimatih. Yes, terserah dipilih yang mana. Tuh. Wafi riwayat Tirmidzi dan di dalam riwayat Tirmidzi, lafadznya ala u'allimuki, apakah tidak mengajari aku kipadamu kalimatin pada beberapa kalimat taku linaha yang mengucapkan kamu pada kalimat. Jadi wiritane ora suwi-suwi, engko waktune kena nggih gawekne kopi bojone kan ngono kan. Kena nggih resik-resik omah ya. Waktune kena nggih dan lain-lain kan gitu. Itu subhanallah adada kholqi, subhanallah adada kholqi, subhanallah adada kholqi, subhanallah ridho nafsi, subhanallah ridho nafsi, subhanallah ridho nafsi, subhanallah zinata arsi, subhanallah zinata arsi, subhanallah zinata arsi, subhanallah midada kalimati, subhanallah midada kalimati, subhanallah midada kalimati. Kuwi